Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Universitas Indo Global Mandiri ingin mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul pengembangan sistem informasi tentang Kopi Nusantara. Di sini disusun oleh saya sendiri, M. Mario Mulyansyah, dan rekan saya, Nadira Adelia, serta dosen pembimbing Ibu Evi Yulianti. Oke, materi pertama di sini saya akan dipresentasikan oleh Nadira Adelia. yang pertama Kopi Nusantara. Saat ini bisnis kopi adalah bisnis yang cukup menggiurkan. Karena di mana ini kopi bukan lagi biasanya untuk menghilangkan ngantuk, tapi sudah menjadi lifestyle, kedai warung dan atau tempat ngopi menjamur atau tongkrongan. Ada yang kalangan kecil hanya sebatas warung di ujung gang dengan kursi-kursi panjang atau kedai dekat kampus dengan layanan wifi yang cepat, hingga tempat kumpul-kumpul yang keren yang ada di mall, hotel berbintang, maupun kafe-kafe di jalanan utama. Kopi bisa didapatkan dengan sangat mudah. Terlepas dari minum kopi sudah menjadi lifestyle, bisnis kopi mempunyai peluang di Indonesia. Bisnis kopi di Indonesia sendiri tidak akan kesusahan untuk mencari bahan baku utama, merupakan kopi. Karena Indonesia sendiri adalah penghasil biji kopi terbesar ketiga setelah Vietnam dan Brazil. Next. Ini adalah use case diagram dari pembayaran coffee shop. Konsumen memesan, transaksi, dan menerima struk. Kasir, login, laporan pemesanan, buat laporan. Manajemen, lihat laporan, laporan pembelian, laporan keuangan. Penjelasan dari use case di atas. Penjelasan use case dari di atas, di mana konsumen datang ke kasir untuk memesan menu yang diinginkan. Lalu setelah pemesanan terima oleh kasir, selanjutnya kasir melakukan login terlebih dahulu untuk menjalankan sistem. Setelah itu, melakukan login, kemudian kasir mengelola pemesanan tersebut, dan lalu tersimpan untuk dijadikan laporan keuangan atau pembuktian. Next. Kelas diagram. Konsumen ke menu pemesanan, ke kasir, terus ke login user, ke aplikasi sistem transaksi, ke admin melihat ke login user, dan laporan pemesanan ke manajemen. Penjelasan dari kelas diagram, gambaran sistem secara statis dan relasi antara mereka biasanya di beberapa kelas diagram untuk sistem tunggal. Beberapa diagram akan menampilkan subset dari kelas-kelas dan relasinya. Next. Activity diagram. Activity login kasir. Bisa dilihat di situ. Kasir user password, system request, database validasi, login validasi, dan menu utama. Terus ke activity data pemesanan, dari kasir ke sistem request, terus ke database eksekusi, ke sistem menu pemesanan, dan sajian pemesanan. Dari sistem menyiapkan data, terus masuk ke database, data pesanan disimpan. Deskripsi dari gambar di atas adalah menjelaskan tentang seorang kasir yang menyajikan pemesanan konsumen lalu menyimpan data tersebut di database untuk dijadikan acuan laporan pembelian dan keuangan. Next. Activity laporan. Ini pembelian dan keuangan. Dari kasir
menu laporan, request, eksekusi, input pembelian dan keuangan, menu laporan, penyimpanan data, kembali ke database, data laporan disimpan. Definisi dari gambar di atas adalah seorang kasir yang akan membuat laporan pesanan yang di dalamnya terdapat data jumlah, semua pesanan atau pembelian beserta keuangan yang disimpan dengan dalam sistem tersebut untuk diserahkan kepada manajer. Activity lihat laporan. Dari manajer ke user password, ke sistem dikirim ke validasi. Kalau benar dia ke login, kalau salah dia ke user password lagi. Kalau benar ke login validasi, menu laporan, kembali ke sistem, laporan pembelian dan keuangan. Kembali ke manajer, lihat laporan. Next. Inilah dari desain program kami. Form login bisa dilihat dari username, password, di login. Itu ada button login dan exit. Next. Form menu utama. Kopi Nusantara. Ada kopi itu variasi apa sih? Iya, variasi dari kopi. Bisa dari potongan harga, bottom hitung, dan bottom bersih. Next. Form barang. Form barang dari sama seperti form menu utama. Itu pilihan dari kopi Gayo, kopi Kintami dan Bajawa dan Linton. Bisa potongan harga sama seperti form yang di atas. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan dengan rekan saya Mario. Oke, terima kasih. Oke, di sini form penjualan. Di sini form penjualan berisi nama kopi, jenis kopi, harga, dengan jumlah kopi yang ingin dibeli atau per kilonya. Oke, di sini contohnya seperti yang dalam gambar. Merek kopinya Kintamani, jenis kopinya Robusta, harganya 45.000, 7 kilo, dengan potongan 63.000, dan di sini ada tombol hitung untuk menghitung. Nah, kalau kita membayar 315.000, total jadi akan menjadi total pembayarannya sekitar 252.000 total semuanya. Ini kalau kita memencet bersih akan kembali seperti semula. Untuk mengisi form kembali bisa juga kita memencet form bersih. Di sini juga ada tombol keluar apabila kita sudah melakukan pembelian. Tombol cetak apabila kita selesai melakukan kopi apa yang kita ingin kita beli. Di sini kita bisa mencetak tombol cetak untuk mencetak struk untuk pembayarannya. Nah, ini adalah apabila kita mencet tombol simpan, akan keluar gambar seperti ini. Nah, ini adalah black box dari sistem yang kami buat. Kami akan diuji tampilkan form login. Hasil pengujian yang pertama, penguasaan username dan password, lalu langsung diklik tombol login. Hasil yang akan diterapkan, sistem akan menolak akses login yang akan menampilkan pesan. Masukkan username dan password. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, jika hanya mengisi username dan mengosongkan password lalu login, hasil yang akan diterapkan, sistem akan menolak akses login
dan akan menampilkan pesan, maaf, Anda belum memasukkan password. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan, valid. Yang ketiga, jika hanya mengisi password dan mengosongkan username, dan langsung diklik tombol login, hasil yang akan diterapkan adalah sistem akan menolak sistem. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang keempat, pengisian username dan password dengan benar, lalu klik tombol login, hasil yang akan diterapkan, sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan menu utama. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kelima, klik edit, hasil yang akan diharapkan, mengedit data di dalam database. Hasil pengujian sesuai harapan, valid. Form yang kedua, form yang akan diuji, tampilkan form menu utama, hasil pengujian. Yang pertama, klik jenis kopi. Hasil yang akan diterapkan, sistem akan menampilkan pilihan jenis kopi yang akan tersedia dalam database. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Klik tombol hitung. Hasil yang akan diterapkan, sistem akan menampilkan jumlah harga yang telah dibeli oleh konsumen. Yang ketiga, klik tombol simpan. Hasil yang akan diterapkan adalah sistem akan menyimpan data yang telah diinput ke dalam database. Yang keempat, klik tombol cetak. Sistem yang akan menampilkan atau mencetak harga yang telah dibeli dan menampilkan kembali uang yang telah dibayar. Yang kelima, klik tombol bersih. Sistem akan membersihkan data yang telah input ke dalam database. Dan yang keenam, klik tombol keluar. Hasil akan diterapkan, sistem akan melakukan logout ketika saat melakukan logout dan akan kembali ke halaman login. Oke, sini ada whitebox. Ini adalah codingan untuk form login. Di sini kita bisa melihat di sini menggunakan if seperti yang ada di layar. Oke, ini juga ada whitebox dari menu utama, dan ini adalah langkah selanjutnya dalam proses penghitungan barang yang dibeli. Codingnya bisa dilihat di gambar. Dan yang terakhir ini, apabila kita memasukkan selesai atau yakin untuk melakukan pembelian. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.